Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Karunia Gali Permadani, Magister of Science, dan Ibu Ika Sukmawati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Biologi Sel. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Marsyanda Putri Anandita, saya sendiri Alexandria Martika Pika, Ratna Eva Sari, dan Farikanto Hidayah untuk mempresentasikan materi mengenai sitoskeleton. Sitoskeleton sendiri memiliki pengertian yaitu molekul struktural yang berperan dalam pemeliharaan bentuk sel dan menjaga struktural sel sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan organel, kromosom, silia, maupun pergerakan sel itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi sitoskeleton. Yang pertama yaitu berperan penting dalam pengorganisasian struktur dan aktivitas sel. Yang kedua memberikan dukungan mekanis sel dan mempertahankan bentuknya. Yang ketiga yaitu terlibat dalam berbagai jenis pergerakan sel yang mencakup perubahan tempat sel maupun pergerakan bagian sel yang lebih terbatas. Selanjutnya ada komponen penyusun sitoskeleton. Komponen penyusun sitoskeleton yang pertama yaitu mikrotubulus, yang kedua mikrofilamen, yang ketiga filamen intermediate. Mikrotubulus berupa struktur panjang, lurus seperti tubulus kaku yang berfungsi sebagai jalur intrasel. Mikrotubulus terpolarisasi tumbuh secara cepat pada ujung sel. Setiap mikrotubulus terdiri atas 13 protofilamen, sejajar terdiri atas heterodimer, polipeptida, globular, subunit, tubulin alfa dan beta masing-masing mengandung sekitar 450 asam amino heterodimer. Massa molekul sekitar 50.000 Dalton. Fungsi mikrotubulus yang pertama yaitu mempertahankan bentuk sel, atau contoh pada akson dan dendrit. Yang kedua, meregulasi pergerakan organel vesikel intraseluler termasuk endositik dan eksositik vesikel. Yang ketiga yaitu pembentukan dan kinerja benang-benang spindel pada proses mitosis. Yang keempat, membagi sitoplasma dalam beberapa kompartemen. Yang terakhir, yaitu berperan dalam kemampuan gerak silia dan flagel. Kemudian ada mikrofilamen disebut juga sebagai filamen aktin. Mikrofilamen merupakan komponen sitoskeleton yang paling tipis, berdiameter sekitar 6 nanometer, mempunyai ujung plus yang cepat tumbuh atau polimerisasi dan ujung minus yang lambat tumbuh. Selanjutnya, fungsi mikrofilamen. Filamen aktin. 1. Mempertahankan bentuk sel. 2. Kontraksi otot. 3. Berfungsi dalam sitoplasmic transport. 4. Membentuk pembelahan sel, pembentukan kontraktil ring. 5. Berperan dalam aktivitas eksositosis dan endositosis. Selanjutnya terdapat filamen intermedia atau intermediate filamen. Intermediate filamen merupakan molekul fibrous yang berbentuk memanjang dengan domain pusat berbentuk petang, gugus amino pada ujung kepala, dan gugus karboksil pada ujung ekor. Filamen intermediate bersama beberapa protein memiliki tugas diantaranya: 1. Menopang sel secara struktural. 2. Membentuk kerangka struktur 3 dimensi yang dapat diubah untuk sel. 3. Menyediakan hubungan yang dapat disesuaikan antara membran sel dan sitoskeleton. Selanjutnya, masing-masing subunit tetramer agak berbeda setiap jenis filamen intermedia. Kategorinya mencakup keratin. Pertama, keratin. Keratin merupakan keluarga dari protein skleroprotein. Keratin terbagi menjadi atas dua tipe, 1 dan keratin tipe 2. Keratin tipe 2 merupakan materi dasar penyusun rambut dan kuku. Pertama, keratin. Keratin merupakan keluarga dari protein skleroprotein. Keratin terbagi menjadi atas dua tipe, 1 dan keratin tipe 2. Keratin tipe 2 merupakan materi dasar penyusun rambut dan kuku, sedangkan keratin tipe 1 membentuk sel epitel. Kedua, desmin. Desmin merupakan protein yang terdapat pada manusia dikodekan oleh gen DES. Desmin
adalah tipe sel atau spesifik yang berfungsi untuk menghubungkan myofibril pada otot bercorak sekelilingnya cakram Z. Ketiga, vimentin. Vimentin adalah kelompok polipeptida yang polimerisasi membentuk filamen di sitoskeleton. Protein tipe 3 filamen intermedia yang dinyatakan dalam sel esensimal yang ditemukan di semua sel metazoan. Keempat, protein asam fibrilar glia GFAP merupakan filamen intermediate yang paling utama pada astrosit matur dan memegang peranan penting dalam integritas sitoskeleton astrosit. Kelima, neurofilamen merupakan komponen utama dari sitoskeleton neuronal dan diyakini berfungsi untuk memberikan dukungan struktural bagi akson dan untuk mengatur diameter akson. Yang selanjutnya adalah mikrotubulus. Mikrotubulus berupa struktur panjang, lurus seperti tubulus kaku yang berfungsi sebagai jalur intrasel. Fungsi utama mikrotubulus adalah memberi bentuk sel, mengatur pergerakan organel intrasel dan vesikel, membuat kompartemen intrasel, dan mewujudkan kemampuan gerak silia dan flagella. Selanjutnya adalah silia dan flagella. Silia adalah organel sel yang bentuknya seperti rambut yang dapat digerakkan. Silia berfungsi sebagai alat gerak, pengambil makanan, maupun sebagai penerima rangsang. Silia ada yang tumbuh merata pada seluruh permukaan tubuh, tetapi ada pula yang hanya tumbuh pada bagian tertentu dari organisme tersebut. Silia panjangnya bervariasi tergantung kepada masing-masing sel, yaitu sekitar 2-20 nanometer dan memiliki diameter sekitar 0,25 nanometer. Selanjutnya adalah flagella. Flagella merupakan filamen protein uliran atau helikal dengan panjang dan diameter yang sama. Dimiliki oleh beberapa bakteri patogen untuk bergerak bebas dan cepat atau pergerakan berenang. Flagella disusun oleh 3 bagian, yaitu filamen, hokatosudu, dan basal body atau bagian dasar. Ukuran panjang flagella biasanya 15-25 nanometer, tetapi dapat juga mencapai 70 nanometer dengan diameter 10-20 nanometer. Karena diameternya di bawah batas daya pisah mikroskop cahaya, maka untuk dapat melihat flagella harus dengan pewarnaan khusus. Selanjutnya adalah perbedaan flagella dan silia. Untuk flagella jumlahnya sekitar 1-2, terdapat pada ujung sel, bentuknya panjang, menunjukkan pergerakan, dan tersebar pada protozoa atau kelas flagellata, sel choanocyte spons, spermatozoa pada metazoa, dan tanaman algae dan sel kelamin. Sedangkan silia jumlahnya sekitar 3.000 sampai 14.000 atau lebih, terdapat pada seluruh permukaan sel. Bentuknya lebih pendek dari flagella, bergerak dalam suatu ritme yang terkoordinasi, bergerak atau bergetar. Terdapat pada protozoa atau ciliata, epitel yang bersilia pada metazoa, pada larva Platyhelminthes, Echinodermata, Mollusca, dan Annelida. Yang selanjutnya adalah struktur flagella dan silia. Berikut adalah struktur flagella. Yang pertama, lebar flagel kurang dari 0,1 nanometer. Flagel merupakan benang-benang protoplasma yang berpangkal pada titik tepat di bawah membran sel. Ketiga, pangkal flagel dinamakan rhizoblast. Flagel terdiri dari protein yang disebut flagellin semacam myosin dan dalam medium cair fibro, di mana fibro ini bergerak dengan kecepatan 20 cm per detik atau 0,3 km per menit atau 18 km per jam. Selanjutnya, berikut adalah struktur dari silia. Yang pertama ada basal body, lalu plasma membran, outer dynein, inner dynein, central bright, central singlet microtubulus, mesim, spoke height, radial spoke, subfiber B dan subfiber A. Berikut merupakan daftar pustaka sebagai acuan pada materi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.